Evi Lupita dengan NIM F108121129 dari kelas 3A reguler. Yang terhormat Ibu Dioti Aulia Fildagasya, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran beserta teman-teman yang saya sayangi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 kompetensi guru. Silakan disimak sampai habis ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, marilah kita mencari tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari kompetensi itu. Jadi teman-teman, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai acuan seseorang dalam berpikir dan bertindak sehingga seseorang tersebut menjadi lebih profesional dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari standar kompetensi guru. Jadi, standar kompetensi guru merupakan suatu kriteria untuk mendapatkan guru yang bermutu dan profesional, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari pendidikan. Kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan inti, yaitu 4 kompetensi guru. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Jadi teman-teman, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru untuk mengolah suatu pembelajaran demi peserta didiknya. Dan pembelajaran itu tentunya diolah dengan baik ya. Kemudian kompetensi pedagogik ini menjadi suatu ciri khas dari profesi guru yang dapat membedakan profesi guru dengan profesi-profesi lainnya. Untuk mendapatkan kompetensi pedagogik ini tidak turun dari langit ketujuh ya teman-teman, tetapi kita sebagai calon pendidik atau sebagai guru perlu melakukan suatu pembelajaran secara terus-menerus untuk mendapatkan kompetensi ini. Dan juga kompetensi pedagogik ini dijadikan sebagai tolak ukur mengenai keberhasilan dalam proses dan hasil dalam pembelajaran. Kemudian ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam kompetensi pedagogik ini. Yang pertama adalah guru harus mampu memahami karakteristik siswa. Maksudnya di sini apa? Karakteristik yang bagaimana? Yaitu seorang guru harus dapat mencatat karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh siswanya, misalkan intelektual, sosial, emosional, perbedaan budaya, dan lain-lain. Kemudian, hasil dari pencatatan tersebut dijadikan sebagai bahan informasi untuk pembuatan proses pembelajaran yang akan disesuaikan dengan karakteristik dari siswa tersebut. Aspek yang kedua adalah guru harus memahami teori-teori dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Di sini maksudnya guru harus melakukan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Maksudnya di sini adalah guru dapat membuat silabus dan RPP yang tepat sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pendidikan Indonesia. Tentu saja, pembuatan RPP dan silabus ini disesuaikan dengan karakteristik siswa ya. Aspek yang terakhir adalah pembelajaran yang mendidik. Di sini, maksudnya seorang guru harus dapat memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi dalam melakukan suatu pembelajaran, seperti menyediakan materi-materi pembelajaran yang beragam dan sumber ajar yang beragam pula, sehingga siswa dapat terbangkitkan motivasinya untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian teman-teman, untuk selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Silakan disimak terus. Jadi teman-teman, kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Apa sih itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian merupakan suatu kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mana hal tersebut telah menjadi bagian dari diri seseorang untuk menerapkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam melaksanakan tugas profesinya. Jadi, kepribadian seorang guru itu sangat berpengaruh ya terhadap lingkungannya, terutama kepada siswa dan masyarakat sekitarnya.
Apabila kepribadian seorang guru itu baik, maka guru tersebut akan menjadi teladan. Dan jika seorang guru sudah menjadi teladan, maka perkataan dan nasihatnya akan ditaati, serta perbuatannya dan sikapnya akan dicontoh dan dituruti. Untuk aspek-aspek dan indikator dari kompetensi kepribadian guru profesional dapat teman-teman lihat di video. Ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Kompetensi Nasional Pendidikan. Kemudian kita lanjutkan ke kompetensi yang ketiga. Tontonin terus. Pasti teman-teman semakin penasaran ya, kompetensi selanjutnya itu kompetensi apa? Jadi teman-teman, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, guru sangat memerlukan kompetensi sosial. Kenapa? Karena dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawat ataupun siswa ini sangat memerlukan kompetensi sosial. Dan juga seorang guru itu sangat memerlukan kompetensi sosial karena dituntut untuk menyampaikan kepada siswanya agar siswa tersebut dapat masuk ke dalam komunitas profesi dan juga menuntut siswa agar memiliki kompetensi sosial juga. Sehingga seorang guru harus memiliki kompetensi sosial yang lebih daripada siswanya. Berikut adalah pemaparan dari 20 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru. Akhirnya teman-teman, kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Jadi, kompetensi profesional merupakan suatu keterampilan dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam bidang keguruan. Di dalam kompetensi profesional ini terdapat 5 indikator yang harus dipahami dan harus diterapkan oleh guru. Indikatornya itu apa saja? Yang pertama adalah guru harus mampu memahami mata pelajaran yang diampunya, yaitu mencakup struktur, pola, metode, strategi, dan lain-lain. Yang kedua adalah guru harus menguasai standar kompetensi pendidikan, standar kompetensi dasar, dan juga tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga adalah guru harus dapat mengembangkan pembelajaran secara kreatif sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih kepada siswanya. Yang keempat, guru harus bersikap reflektif sehingga dapat mengembangkan kompetensi keprofesionalannya secara kontinu. Dan yang kelima adalah guru harus dapat memanfaatkan sumber belajar yang baik, terutama memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, jika 5 indikator tadi sudah diterapkan guru dalam pembelajaran, sehingga dapat kita katakan bahwa guru tersebut telah profesional. Jadi diharapkan dengan diterapkannya 5 indikator tersebut, tujuan pembelajaran akan dicapai. Baiklah teman-teman, dengan kompetensi terakhir tadi telah menutup penjelasan mengenai 4 kompetensi dasar guru. Semoga video ini dapat memberikan manfaat ya bagi teman-teman, baik calon guru maupun guru dalam masa jabatan. Apabila teman-teman memiliki perbedaan pendapat mengenai materi yang telah saya sampaikan di dalam video ini, silakan teman-teman cantumkan saja di kolom komentar ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.